Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikrin Fakhrihin MPDI selaku pembimbing mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Baik, di sini saya Fuad Amin akan menjelaskan tentang yang namanya pengawasan. Yang pertama yaitu konsep dasar pengawasan. 1. Pengertian pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan di sini terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan controlling, yaitu monitoring, correcting, atau evaluating. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, atau pengawasan memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Jadi di sini yaitu pengawasan itu untuk mengontrol beberapa manajemen yang sudah berjalan. Misalkan itu manajemen keterkaitan dengan pendidikan, jadi itu ada pengawasnya. Misal itu bukan pengawas seperti apa ya? Itu pengawas yang dimaksud pengawas yaitu adalah sebagai controlling daripada sistem ataupun berjalannya suatu kerencanaan tersebut, seperti itu. Ada juga di sini yaitu proses pengawasan. Jadi pengawasan itu juga mempunyai proses. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu 1. Menetapkan standar pelaksanaan. Jadi pengawasan itu perlu ditetapkan apa saja yang harus dilaksanakan, seperti itu. 2. Pengukuran pelaksanaan. 3. Menentukan kesenjangan deviasi antara pelaksana dengan standar dan rencana, seperti itu. Adapun berikut yaitu tujuan-tujuan dari pengawasan. Tujuan pengawasan sendiri secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan di sini ataupun controlling daripada sistem ataupun keberencanaan itu berfungsi untuk mengawasi jalannya rencana agar sesuai dengan rencana yang telah dimusyawarahkan bersama, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan bersama. Adapun di sini juga fungsi pengawasan. Pengawasan yang efektif berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan di sini yang sanggup memberikan informasi awal mengenai persiapan program, pelaksanaan program, dan keberhasilan program, seperti itu. Ada juga yaitu jenis pengawasan. Jadi pengawasan di sini juga memiliki jenis. Apa itu pengawasan? Yaitu pengawasan melekat. Yang pertama, yang melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan power, dilakukan secara terus-menerus, secara preventif dan represif agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi di sini yaitu ada pengawasan melekat, yaitu secara setiap hari ataupun bagaimana itu sangat dekat eratannya dengan yang diawasi. Adapun pengawasan yang berikut yaitu pengawasan fungsional. Apa itu? Yaitu fungsional pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja objek dan diawasi dan ditunjuk khusus evaluasi oksignal untuk melakukan audit secara monitoring dan secara independen terhadap objek dan diawasi, seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu pengawasan fungsional ataupun pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk sosial kontrol terhadap penyelenggaraan. Jadi di sini ya, meliputi kemasyarakatan juga. Ada pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPR ataupun DPRD sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah. Nah, seperti itu. Adapun juga di sini yaitu pengawasan dalam bidang pendidikan. Seperti apa itu?
Perspektif kebijakan pengawasan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan, yaitu definisi pengawas dalam pendidikan. Berdasarkan keputusan Menteri Negara pada penggunaan aparatur negara nomor 91 Kep M10 2001 tentang jabatan fungsional pengawasan sekolah dan angkatan kreditnya adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, yaitu sebagai PNS. Misal seperti itu. Tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh jabatan yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Berikut dari definisi singkat tentang pengawasan yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kejelasan yang kurang begitu detail. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.